4 organ yang rusak akibat merokok. Merokok sepertinya menjadi salah satu kebutuhan pokok pada sebagian orang di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Padahal sebenarnya semua orang termasuk perokok itu sendiri telah mengetahui bahwa terdapat kandungan zat-zat berbahaya yang akan berdampak buruk bagi kesehatan tubuh, khususnya organ-organ di dalam tubuhnya tersebut. Lalu, organ-organ apa saja yang akan rusak akibat kebiasaan merokok tersebut? Organ jantung. Organ ini merupakan organ yang pertama yang merasakan dampak dari merokok. Ini dikarenakan jika seseorang menghisap rokok secara terus-menerus, maka akan terjadi pengerasan serta penyempitan pada pembuluh darahnya, sehingga jantung akan bekerja lebih keras dalam mengalirkan darah ke seluruh tubuh. Sehingga serangan jantung atau stroke akan menimpa bagi mereka yang hobi merokok secara tiba-tiba. Organ mata. Ini merupakan organ yang juga terkena dampak buruk bagi mereka yang tergolong perokok. Degenerasi makula atau kebutaan secara permanen merupakan salah satu dampak terburuk yang akan mengganggu penglihatan seseorang yang hobinya merokok dalam segala aktivitasnya. Organ paru-paru. Ini merupakan salah satu organ yang mengalami kerusakan pada setiap rokok. Penyakit-penyakit yang menimpa organ paru-paru yaitu pneumonia serta bronkitis. Jika Anda tidak berhenti merokok dari sekarang, maka kedua penyakit tersebut akan semakin parah dari hari ke hari. Organ ginjal. Ini merupakan salah satu organ yang juga mengalami masalah jika kita menghisap rokok secara terus-menerus. Kanker ginjal merupakan dampak paling buruk yang dapat menyerang organ ginjal pada perokok tersebut. Selain organ-organ yang tersebut tadi, merokok ternyata juga memiliki dampak buruk bagi kesehatan tubuh seseorang. Pada organ vital dalam tubuh bisa mengakibatkan diabetes dan jantung koroner. Pada organ intim akan berdampak pada disfungsi ereksi atau hipotensi dan kemandulan. Sedangkan pada gigi dan mulut bisa menimbulkan kerusakan gigi dan kanker mulut. Pada paru-paru akan terjadi gangguan pernafasan. Pada hati bisa mengakibatkan kanker pankreas, dan pada pembuluh darah bisa menyebabkan terjadinya kanker darah. Kebiasaan merokok mungkin sulit dihilangkan, namun setelah mengetahui berbagai dampak buruk akibat rokok pada kesehatan tubuh di atas, masihkah kita tidak menyadarkan diri sendiri untuk berhenti atau stop merokok dari detik ini? Berhentilah merokok untuk hidup yang lebih baik. Apakah kalian pernah dengar suatu penyakit yang bernama diabetes? Diabetes, atau yang sering dikenal dengan nama kencing manis, adalah kondisi di mana terdapat jumlah gula yang tidak normal tingginya di dalam darah. Tetapi, bagaimana sih caranya gula-gula tersebut menumpuk jumlahnya di darah kita? Di saat kita makan makanan yang mengandung karbohidrat seperti nasi, kentang, dan lain-lainnya, karbohidrat kompleks tersebut akan dipecah menjadi bentuk yang paling sederhana, yaitu glukosa. Glukosa akan melalui suatu proses yang bernama glikolisis, di mana glukosa akan dipecah menjadi adenosin trifosfat atau ATP, suatu molekul yang berkontribusi terhadap energi di tubuh. Jika sudah terdapat cukup jumlah glukosa di aliran darah kita, organ kita yang bernama pankreas akan mengeluarkan hormon insulin yang akan mengubah glukosa menjadi molekul glikogen agar bisa disimpan di hati atau di otot sampai nanti dibutuhkan lagi. Saat butuh energi, glikogen tersebut akan melalui suatu proses yang bernama glikogenolisis dan diubah kembali menjadi glukosa untuk diubah menjadi energi. Diabetes, kondisi di mana jumlah glukosa sangat tinggi di darah, dapat dibagi menjadi dua tipe. Pertama, diabetes tipe 1, di mana sistem imun badan kita menyerang sel di pankreas yang bertugas menghasilkan insulin. Tanpa insulin, glukosa tidak bisa diubah menjadi glikogen. Sedangkan, diabetes tipe 2 adalah di saat pankreas memproduksi cukup insulin, tetapi badan kita tidak dapat menggunakannya untuk mengubah glukosa menjadi glikogen. Kondisi serius ini bisa mengakibatkan komplikasi di mata, saraf, gusi, dan bahkan bisa menyebabkan gagal ginjal, serangan jantung, ataupun stroke. Bahkan di beberapa kasus, penderita diabetes bisa mengalami sesuatu yang bernama diabetic foot, berakibat syaraf di kaki yang rusak dan membuat kita tidak akan merasakan luka di kaki. Jika dibiarkan, bisa menyebabkan infeksi dan bisa diamputasi. Ada baiknya kita rajin periksa ke dokter untuk mencegah terjadinya kondisi-kondisi yang tidak diinginkan. Kita juga bisa mulai berolahraga dan mengurangi konsumsi gula. Tahukah Anda, hipertensi atau tekanan darah tinggi dapat membunuh Anda secara diam-diam?
Hipertensi sulit diketahui karena tidak ada gejala atau keluhan yang khas. Bila tekanan darah Anda melebihi angka 140/90 mm Hg, hati-hati, Anda terkena hipertensi. Perilaku yang beresiko hipertensi adalah obesitas, merokok, kurang olahraga, terlalu banyak garam, gula, lemak, mengonsumsi alkohol, stres. Hipertensi dapat berakibat fatal seperti stroke, serangan jantung, impotensi, gangguan penglihatan, gagal ginjal, gagal jantung, bahkan kematian. Sadari sebelum terlambat. Ingat, hipertensi dapat dikendalikan. Cegah hipertensi, tekanan darah terkontrol, Anda selamat. Ayo, cegah penyakit tidak menular. Penyakit tidak menular antara lain penyakit jantung, stroke, hipertensi, diabetes, kanker. Penyakit ini dapat dicegah dengan mengubah perilaku atau gaya hidup seperti stop merokok, lakukan aktivitas fisik secara rutin, hindari pola makan tidak sehat, kelola stres, cegah obesitas. Menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat. Lakukan deteksi dini PTM secara berkala. Ukur tekanan darah, ukur gula darah, dan jaga berat badan ideal. Jangan tunda. Ayo hidup sehat. Habis imunisasi kok malah demam ya? Kira-kira apa ya penyebabnya? Tahu nggak sih, kalau demam setelah imunisasi itu merupakan hal yang wajar loh. Karena hal ini menandakan bahwa tubuh kita sedang membentuk kekebalan terhadap penyakit. Reaksi yang muncul ini dinamakan KIPI atau kejadian ikutan pasca imunisasi. Jangan khawatir, KIPI merupakan hal yang wajar dan biasanya bersifat ringan, berlangsung singkat, dan sembuh tanpa atau dengan pengobatan. Lalu, gimana sih cara mengatasinya? Jika timbul demam, hanya perlu konsumsi makanan yang bergizi dan istirahat yang cukup. Selain itu, demam juga bisa diredakan dengan minum obat penurun panas. Jadi, kalau tiba-tiba muncul reaksi setelah imunisasi, jangan panik ya. Halo Sobat Sehat! Pernahkah Anda merasakan nyeri di punggung bagian bawah setelah duduk lama, membungkuk, atau mengangkat beban berat? Itu bisa jadi tanda low back pain atau nyeri punggung bawah.
Yuk kita pelajari bersama penyebabnya dan bagaimana cara mencegah serta mengatasinya dengan latihan sederhana. Low back pain adalah rasa nyeri atau ketegangan pada area punggung bagian bawah. Kondisi ini sering terjadi karena posisi duduk yang salah, kurang bergerak atau olahraga, mengangkat beban dengan cara yang keliru, kelelahan otot, dan stres. LBP bisa dialami siapa saja, mulai dari pekerja kantoran, pengendara, hingga ibu rumah tangga. Kabar baiknya, low back pain bisa dicegah. Cegah LBP dengan sehati. Stop angkat berat, posisi ergonomis. Hindari berat badan berlebih. Aktivitas fisik, tidur berkualitas. Ikuti edukasi dan pelatihan.